kita tuh manusia ada dua dalam diri kita, yaitu pertama kelebihan sama kekurangan. Nah, banyak manusia yang fokusnya pada kekurangannya sampai tidak bisa melihat kelebihan pada dirinya sendiri. Nah, ketika kita sudah sampai di tahap bisa melihat kelebihan diri kita sendiri, walaupun kecil sekali, maka itu yang ditampilkan untuk menjadi apa? Menjadi penguat karakter kita. Maka sebelum kita ngomongin tentang personal branding versi media itu apa sih? Versi yang dimana banyak orang yang menyukai misalnya keberhasilan, piala, prestasi, kesuksesan, dan lain sebagainya. Kita yang lebih harus kenal dulu sama diri kita. Nah, kalau sekarang ngomongin personal branding itu kaitannya seperti para influencer gitu ya. Nah, kita nggak bisa langsung head to head kayak gitu. Personal branding tuh nggak melulu apa yang kita tampilkan ke media, tapi juga apa yang kita tampilkan ke orang lain. Nah, jadi kalau misalkan kita tampilkan ke orang lain, misalkan tadi siapa namanya Mbak Afi. Misalkan Afi bilang, wah Mbak Tria ini kan semangat banget ya, aktivitasnya padat banget. Dari mana Mbak Afi tahu? Dari sosial media. Padahal satu hari dalam sosial media, dalam kehidupan kita itu ada puluhan momen yang tidak diupload ke sosial media, bukan karena pencitraan, tapi karena tidak ada faedahnya juga kalau diupload. Maka personal branding itu adalah kita menampilkan sedikit aja kelebihan kita atau kebaikan kita yang tujuan yang menghadirkan kebermanfaatan untuk orang lain. Kebermanfaatan adalah kata kunci. Kenapa? Percuma teman-teman nampilin dirinya sendiri, tapi ketika orang lain ingin mengambil manfaat, teman-teman nggak bisa kasih. Kayak gitu. Itu akhirnya tidak melahirkan yang namanya kolaborasi. Oke, jadi itu ya tadi ya teman-teman. Bagaimana kita menampilkan sedikit saja. Mungkin yang kita lihat di medianya. Silakan nanti di follow ya, @uletria. Iya, @uletrianya di Instagram. Ya. Ternyata dari 24 jam yang Mbak Tria miliki itu yang kita lihat mungkin hanya sedikit gitu ya dari yang aktivitasnya Mbak Tria. Gitu. Nah, ini teman-teman yang di sini mungkin belum ini ya Mbak. Tadi yang kalau di awal udah kenal dirinya belum sih kayak gitu, ternyata belum sepenuhnya. Nah, awal langkah gitu ya Mbak, supaya apa sih yang bisa aku tampilkan dalam artian apa kelebihan saya itu menjadi inspirasi, gak hanya inspirasi sebenarnya, tapi membuat orang lain supaya mau bergerak juga. Misalkan kalau konteksnya di Abata, oh aku tuh ngajar TPA gitu ya, konsistensi aku ngajar TPA akhirnya menggerakkan pemuda yang lain juga nih buat ngajar juga. Nah, gimana sih Mbak membangun itu ke teman-teman nih supaya teman-teman lebih terpantik nih beraksi untuk bagaimana membangun personal brandingnya. Oh oke. Aku izin berdiri ya teman-teman ya. Nah jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu seorang penggerak kebaikan, aku mau ngomong kayak gini karena gini, zamannya tuh udah berubah. Jadi zamannya tuh udah bergeser. Kalau dulu gitu ya, orang-orang baik gitu, mereka itu sering mengupload banyak kebaikan, nasihat-nasihat. Bisa jadi karena dulu baru beredar gitu kayak sosial medianya. Jadi sosial media itu baru muncul. Jadi orang benar-benar menggunakan hal tersebut untuk mendakwahkan. Jadi kayak puasa itu kayak temanku rata-rata misalkan hari ini ada puasa ya, 10 puasa Muharram gitu. Nah itu orang tuh pada ngupload semuanya, sampai akhirnya kita merasa kayaknya kalau nggak puasa salah deh, dosa deh. Soalnya teman-teman kita tuh pada mengupload itu semua, padahal mereka ngupload juga belum tentu puasa kan. Tapi karena itu menjadi semua orang natural atau normalnya itu ngupload kayak gitu, itu membuat kita jadi ke-trigger untuk apa? Untuk puasa juga. Terus habis itu kalau mau malam Jumat semuanya kompak gitu ngupload Al-Kahfi, jangan lupa ya manfaat Al-Kahfi, baca Al-Kahfi, manfaat doa habis asar habis asar setelah sholat Jumat dan lain sebagainya. Tapi makin kesini kok banyak itu yang hilang di teman-temanku juga.
Nah, jadi artinya banyak yang berubah atau bergeser. Salah satu perubahan dan pergeseran bisa jadi karena perubahan aktivitas, kedua sosial media sudah banyak banget yang upload 1 detik. Jadi bukan ngomong lagi 1 menit, 1 detik itu udah banyak banget orang yang mengupload di media sosial. Jadi kita sebagai pengguna media sosial juga kadang jenuh melihat konten-konten tersebut. Misalkan yang dulunya nge-like jadi nggak nge-like, akhirnya si Instagram itu melihat kita tidak tertarik dan ditampilkan algoritmanya tuh sesuai dengan yang ketertarikan kita. Jadi misalkan kita habis kayak tadi pagi, suamiku tuh ngirimin ke aku kejadian ojol mendemo rumah orang gara-gara orang itu berlaku kasar. Nah, terus habis itu saya buka Instagram lagi, keluarnya udah itu lagi. Buka apa lagi, keluarnya itu lagi. Algoritmanya tuh ngelihat apa yang saya cari paling terakhir, dianggap itu yang paling saya tertarik. Nah, kalau aku ngomong ke teman-teman, gimana sih cara nge-branding kita sebagai orang baik agar tidak membosankan? Jawabannya adalah 1, jadikan kebaikan itu masuk ke dalam daily life-nya teman-teman, yang teman-teman upload ke media sosial, bukan cuma kegiatannya, tapi hikmah dan insight di dalamnya. Saya tuh jarang banget yang namanya pengen ngupload sesuatu kalau belum sampai dapat hikmahnya atau insight-nya. Misal kalau makan enak cepret, enak banget, itu jarang banget. Tapi kalau misalkan ada makanan enak cepret, saya upload, itu pasti di situ ada insight-nya. Yaitu misalnya, ini adalah bumbu yang dibuat sama ibu saya, resepnya turun-menurun, nah itu baru saya upload. Jadi makan semahal apapun, saya tidak akan upload kalau di dalamnya tidak ada insight yang dibagikan. Sama kayak teman-teman itu kan kegiatannya di TPA, di TPQ, itu kan nggak ada yang menarik ya. Kalau kita datang ke TPQ cepret selesai, itu nggak menarik. Tapi coba kasih insight. Insightnya tuh kayak gimana sih? Contohnya adalah teman-teman kayak mulai dari siapa sangka dari jalan sekecil ini, misalkan TPQ-nya di gang sempit, ada TPQ yang hatinya selapang ini, baru teman-teman ceritain. Dari situ teman-teman tuh tidak hanya mengupload gambar, tapi mengupload dakwah dalam bentuk cerita di Instagram atau di TikToknya teman-teman. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai orang tuh kalau ketemu saya kayak, ya ampun Mbak Tria orang baik. Lah kata gue, emang kapan aku bilang aku orang baik? Iya kan? Orang tahunya kita orang baik itu dari mana sih? Oh, karena dia melihat postingan-postingan yang ditampilkan di dalam situ. Nah, postingan-postingan yang ditampilkan itu syarat dengan makna, syarat dengan hikmah, syarat dengan kebaikan, yang orang merasa ketika masuk ke dalam Instagramku, dia merasa ini adalah tempatnya orang baik, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kalau misalkan teman-teman mau nge-personal branding diri teman-teman sebagai seorang aktivis sosial, maka 1, temenan yang di sini udah pada follow-followan belum? Nah, follow-followan dulu sama orang yang ada di sini. Yang kedua, setelah follow-followan sama orang di sini, yaitu saling nge-tag. Nah, yang ketiga adalah saling repost. Yang keempat, kalau misalkan teman-teman pengen banget menampilkan kegiatan yang positif untuk mengajak orang lain, jangan lupa CTA, call to action. Yuk, siapa yang mau ikut ngajar ngaji anak-anak di sini, silahkan. Itu namanya CTA. Kalau di postingan komunitas kami di Gria Schizofren, paling belakang, siapa yang mau ikut? Padahal kalau nggak ikut pun juga nggak apa-apa. Kita bakal tetap jalan. Nah, jadi ketika teman-teman ngomong, yuk siapa mau ikut, terus nggak ada yang nggak ikut, jangan langsung memble, jangan langsung tuh kan nggak ada yang ikut, tuh kan personal brandingku nggak kuat, nggak ada ngaruhnya. Karena personal branding itu tentang mengawarenesskan diri kita ke orang lain, sedangkan mengajak kebaikan itu sudah sampai ke tindakan. Jadi kan orang berniat berbuat baik tuh ada yang mulai dari niat doang sampai ke perbuatan. Nah, setidaknya untuk munculkan niatnya, butuh teman-teman memunculkan insight baik di dalamnya. Gitu. Oke, jadi ada 2 hal ya, how to start ya. Betul. Kita dalam mengabarkan, memviralkan apa yang kita kerjakan di aktivitas sosial kita. Yang pertama tadi adalah dengan cara mengemasnya,
dengan cerita gitu ya Mbak, Betul. di daily life. Kalau kebanyakan aku lihat di Mbak Tria memang daily life beliau, tapi selalu ada, oh ini ya, makanya tadi saya di awal kan bilang, semoga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu bermakna untuk diri kita tentunya dan bermakna buat orang lain. Nah itu doa kita setiap harinya seperti itu ya, supaya kita ada ibaratnya ruhnya gitu ya ketika kita membuat suatu konten. Yang kedua tadi orang tahu kita nggak mungkin ya, oh, Mbak aku itu orang baik loh gitu, nggak mungkin ya kan, jadi aneh ya kan. Tapi orang tahu dari karya kita ya, jangan dianggap karya itu kita menang dapat piala aja, itu enggak gitu ya. Karya sekelas teman-teman misalkan bikin setelah acara ini nih teman-teman bikin story, nah itu juga karya gitu. Teman-teman memparafrase apa yang didengarkan gitu ya, supaya teman-teman tetap ingat gitu ya, disimpan di highlight misalnya. Nah itu yang menjadi awal ya, jangan malas gitu untuk sekedar menulis apa. Kalau kita zaman dulu masih ada buku diary mungkin ya Mbak. Betul. Nah sekarang kan kita bisa menyimpannya itu di sorotan Instagram kita gitu ya, atau mungkin teman-teman aktif di Tumblr atau media-media yang lain kan juga bisa. Nah Mbak, tapi pernah nggak sih mengalami, karena ini teman-teman mungkin sudah paham terkait, aduh aku takut bilang sombong, aku dikira sok-sokan ya gitu, supaya kita nggak yang gak usah lah nanti aku dikira ini terlalu melebih-lebihkan, supaya mengantisipasi itu nggak terjadi, gimana Mbak? Kita tetap konsisten dengan personal branding melalui misalkan tadi daily. Sekarang aku mau nanya dulu sama teman-teman, siapa yang followernya lebih dari 500 orang nge-follow teman-teman? Cung. Instagram ya? Ya, di Instagram dulu lah, Instagram. Kalau TikTok kan lain ya algoritmanya. Banyak ya. Sekarang siapa yang postingannya follower lebih dari di atas 500 tapi postingannya 0? Oke. Nah, ya kan? Nah, jadi nah sekarang pertanyaan aku. Ini aku ingin bertanya, jujur dari hati, ingin tahu, tidak ingin menghakimi, tidak ingin membenarkan, tidak ingin meluruskan, atau tidak ingin mengajak teman-teman memposting juga ketika tidak mau. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak diposting padahal udah ada follower di situ? Kenapa terus udah followernya 500 di atas, postingannya 0 dan dikunci. Jadi akun private. Ada akun private, oke, ada ya. Ada icon private-nya ada, jadi di private. Nah, sekarang Katria mau tanya sama teman-teman, itu kenapa? Ini boleh aku jalan ya, sambil jalan sambil kita cerita-cerita. Nah, kenapa? Nggak mau mengeneralisir Gen Z, tapi milenial ikut-ikutan. Ya, silakan. Kenapa kalau kamu? Nggak apa-apa, cerita aja. Mbak Afi. Oh, kamu Tria. Kalau saya Tria juga. Buat saya Mbak Tria ya. Kalau dulu sebetulnya malah dibuka apapun ya. Saya suka ke tempat kerja gitu. Kalau ada apa-apa tuh pasti diposting juga sama dosen, apa yang dikatakan dosen sudah di caption juga masuk gitu. Momen bersama teman-teman yang diposting. Tapi sejak makin kesini itu entah kenapa kayak jadi menarik diri kayak gitu, ya udah cukup tahu aja, padahal aktif juga itu, bahkan gak ada profile, terus juga apa namanya di private dan postingnya disembunyikan semuanya kayak gitu. Rasanya ya udah cukup tahu aja, sosmed untuk kayak kita berselancar tahu itu aja kayak gitu. Tapi yang dulu pengennya di share buat kebaikan, sekarang kenapa ya udahlah kayak gitu. Paling sekali munculnya di itu di apa story aja beberapa kali, terus nanti ada yang di highlight di sini. Oke, nggak punya alasan ya. Ternyata kayak pengennya cukup tahu aja, cukup ini aja gitu ya. Oke, kalau Mas, silakan Mas. Jadi alasan sebelumnya juga sama, untuk postingan saya itu hampir sampai 200. Cuma setelah 1 tahun 2 tahun ini saya lagi juga di Instagram, ya maksudnya Instagram bukan media sosial setahun, karena setelah saya lihat Instagram itu gak terlalu menarik seperti dulu gitu. Karena mungkin
apa namanya, algoritmanya yang sekarang ya gimana saya bilang ya, kurang menarik untuk saya. Jadi Instagram saya matikan, tapi cuma saya sisakan satu feed, satu feed saja. Nah itu tentang video, tentang motivasi kuliah saja. Sisanya saya tinggalkan karena menurut saya Instagram kurang menarik. Jadi saya hidup di WA. Jadi karena sudah kurang menarik lagi, makanya diambil tindakan-tindakan tersebut. Oke, nah tapi pertanyaannya adalah siapa yang bisa tahu tentang diri kita, tentang personal branding kita yang misalnya itu yang pengen kita tampilkan di media ketika itu tuh digembok. Ketika itu tuh postingannya 0, digembok, kadang temennya tuh cuma sedikit gitu ya. Nah, jadi menurutku memang ada kayak akun khusus untuk membranding diri kita, ya memang untuk komunikasi keluar. Jadi kalau perusahaan itu dia punya akun, yang akun itu emang khusus untuk komunikasi keluar. Tapi ada juga akun yang khusus komunikasi di dalam. Contohnya live at Gojek. Ya itu khusus untuk mengcapture momen-momen penting dalam perusahaan mereka, karyawan mereka. Tapi kalau Gojek Indonesia itu khusus untuk ke user atau customer atau siapa yang menggunakan menikmati konten-konten kita. Maka kalau aku boleh sarankan ke teman-teman, aku ngerasa lebih nyaman aja, lebih enaknya begini, gak apa-apa untuk akun yang memang itu circle-nya circle deket banget, circle pribadi, circle yang jangankan teman-teman yang akun, bahkan aku sendiri aja WhatsApp dulu, aku ngerasa WhatsAppku itu terlalu rame, aku punya WhatsApp sendiri yang khusus untuk hal-hal priority. Untuk hal-hal yang prioritas aku taruh di situ. Saking kenapa? Saking merasa capek banget pikirannya. Pernah nggak sih duduk berdiri pengen WA siapa, duduk lupa. Tadi mau WA siapa ya? Gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri hidup di era sekarang itu tuh rame banget. Rame banget, otak kita itu kayak nggak ada berhentinya. Rasanya tuh kayak capek banget gitu ya. Bahkan hari ini tuh aku tuh aku tuh baru bangun tuh tadi jam berapa ya? Aku bilang ke suamiku kayak gini, kenapa ya aku nge-restart? Restart tuh kayak badanmu tuh kayak maunya tidur, padahal kamu tuh pengennya melakukan yang lain, pengen masak, pengen bersih-bersih gitu. Terus habis itu, tapi aku pikir-pikir wajar, karena udah 2 pekan aku tuh nggak istirahat. Nggak istirahat karena ada aja yang harus dilakuin dan kayaknya nggak bisa ditunda besok, sampai akhirnya badannya nge-restart sendiri. Nah, jadi saran aku ke teman-teman, kalau memang satu akun itu dirasa untuk orang-orang yang hanya bisa dipercaya, nggak apa-apa. Tapi sediakan juga akun publik, akun yang untuk teman-teman berbagi ke orang lain. Nah, sekarang Kak Tria ajarin caranya. Kalau misalkan sekarang Kak Tria mau nanya sama teman-teman. Teman-teman tuh kalau di komen, misalkan head comment, head speech, head comment dari orang yang dikenal sama nggak dikenal, yang paling berefek atau kena masuk ke dalam itu orang yang dikenal atau nggak dikenal? Orang yang coba sekarang cung ya, yang dikenal angkat tangan, yang nggak dikenal angkat tangan. Oke, nah jadi jawabannya adalah kalau memang takut penilaian negatif dari orang yang dikenal, maka sediakan satu akun untuk semua orang. Orang kenal boleh ngikutin kita, orang nggak kenal boleh ngikutin kita. Dengan POV atau mindsetnya, ini adalah akun riset. Jadi kalau misalkan aku ngeluarin satu konten, orang mau kasih penilaian positif atau negatif, terserah. Itu semua data. Data buat kita melakukan perbaikan, follow up, riset lebih mendalam. Jadi pakainya otak yang rasional. Otak rasional itu adalah otak yang tidak menggabungkan urusan perasaan sama pikiran. Jadi pakai otak rasional. Nah, itu khusus untuk yang akun itu. Nah, nanti punya akun sendiri, itu emang untuk ngupload apa yang kita mau. Kita udah nggak mikirin orang di dalam situ mau komen apa aja, kayak terserah.
kayak orang-orang yang comfort sama kita, kayak kita ngerasa nyaman di situ. Jadi pakai 2 akun. Nah itu yang dilakuin sama suamiku. Jadi suamiku tuh bikin akun di situ, dia brandingnya adalah, jadi branding tuh bisa banyak teman-teman. Aku mau ngasih tahu dasarannya, karena aku kuliah sosiologi, jadi dosen sosiologi. Setiap manusia dalam tubuh kita itu satu nama dengan beribu peran. Ini di sini satu nama, Tria. Nah, Tria ini punya status. Statusnya apa? Ibu rumah tangga, istri, apalagi dosen, terus penggerak sosial, pembicara, nanti di instansi lain udah lain lagi. Jadi dalam satu tubuh kita ini, mungkin dalam satu hari dia pegang 30 status. Semakin banyak amanah itu namanya status. Lah, setiap amanah pasti dituntut peran. Setiap status pasti dituntut peran. Sebagai ibu, perannya itu dituntut untuk ngurusin anaknya. Sebagai istri dituntut untuk membantu suaminya. Sebagai misalkan kalau dokter membantu pasiennya. Nah, jadi dalam satu waktu kita tuh perannya banyak banget. Nah, branding itu juga sama. Jadi suamiku tuh punya akun, nah akun khusus untuk dia ngomongin digital marketing. Ada akun khusus untuk dia sebagai akun lama ya, jadi followernya udah teman-teman lama untuk dia update kemajuan hidupnya sekarang. Ada akun lagi itu khusus nge-branding dia sebagai seorang bapak. Suatu hari aku ke Palembang, aku pulang nengok bapakku, birrul walidain, anak-anak sama suamiku. Terus suamiku tuh ngechat aku bilang, begini rasanya di komen 25.000 emak-emak. Jadi ternyata akunnya itu viral di TikTok. Viral sampai 4 juta, 3 juta waktu itu, 3 juta viewers dengan 25.000 komentar. Nah, terus habis itu aku nanya ke dia, pertanyaan gimana? Gimana perasaanmu? Jawabannya apa? Biasa aja. Loh kok bisa? Riset. Dia bilang itu riset. Terus habis itu aku lagi tarik data. Kira-kira data berikutnya yang mau tak bales yang mana ya? Yang kira-kira mau aku dalemin. Terus habis itu aku jawab, terserah kamu. Cuman di sisi itu aku langsung bilang, mental space-nya dia luar biasa ya. Mental space itu adalah dia punya ruang untuk berpikir rasional. Jadi tidak semuanya kena mental, tapi dia bawa ini ke rasional, ke topik-topik. Pas aku angkat di IG story, teman-temanku bilang, waduh aku kalau jadi mahasiswa kayak udah kena mental health deh. Kayak gitu. Kenapa? Karena itu komentarnya tuh macam-macam, liar, beragam, menyerang, ada yang mendukung, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau syarat teman-teman mau viral, teman-teman harus punya kemampuan mental space seperti itu. Terus aku bilang suamiku, kok aku nggak bisa ya? Itu followerku 12.900 tuh udah setengah tahun nggak naik-naik, 12.900 aja. 13.000 nggak nyampe-nyampe nih. Terus kalau kata suamiku, kamu terlalu terjebak sama citra yang inspiratif, edukatif, nyaman, baik. Jadi kamu takut kalau sedikit aja ke kontenmu naik dan kamu dirasa nggak baik, kamu langsung bilang ke dirimu kalau kamu itu nggak baik. Terus aku bilang, ya gimana dong, aku nyamannya begini. Ya udah nggak apa-apa, senyamanmu aja. Toh kamu nggak cari duit dari situ. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi tujuan dari sebuah branding itu macam-macam. Kalau si suamiku tadi, emang dia punya kemampuan rasional yang sangat baik. Jadi dia nggak yang tiba-tiba dia digeruduk banyak orang gitu, dia tiba-tiba jadi lemes, nggak mood, kepikiran gitu, nggak sama sekali. Ya dia hidup seperti biasanya kayak nggak ada apa-apa. Coba kalau itu aku, pasti aku langsung males banget tutup akun apa ya gitu ya. Nah itu karena mental space kita kurang. Mental space yang kurang karena kita masih mencampurkan antara urusan rasional dengan emosional. Seakan-akan komentar seseorang itu menghentikan langkah kita. Orang yang komentar juga belum tentu tahu kok, belum tentu pada kapasitasnya, belum juga benar. Dia mengomentari apa yang dia rasakan dan perasaan dia itu belum divalidasi secara ilmiah kalau itu sebuah kebenaran. Lah tapi kenapa aku juga ngerti teori tersebut? Juga tidak bisa ya itu tadi. Karena akunku itu akun yang tumbuh dari akun organik.
Akun organik itu orang kita kenalan, kita kumpul di situ. Nah, jadi tadi aku nggak siap aja dikomentari sama orang yang kita kenal. Padahal kalau nanti viral, yang komen itu bukan orang yang kita kenal, tapi orang yang nggak kita kenal. Kalau akunmu viral, syaratnya yang komen itu bukan orang yang kamu kenal, tapi orang yang nggak kamu kenal. Dan orang yang nggak kamu kenal, dia siap ngomong apa aja terserah POV-nya dia, tanpa mempertimbangkan perasaannya kita. Kalau orang yang kita kenal, dia malah mempertimbangkan perasaan kita. Jadi apakah sebenarnya kita takut sama orang yang kita kenal atau orang yang kita nggak kenal? Sebenarnya kita takut kalau orang mengomentari berseberangan dengan apa yang kita pikirkan. Kan kita selalu pengen diiyain sama orang. Itu yang membuat akhirnya kita tidak pernah jadi viral. Kalau mau viral, ya sekarang gini, aku nggak mau viral kayak gitu, joget-joget. Yang joget-joget itu gitu ya, sekarang udah menjadi satu kebaruan, kebenaran baru. Kalau nyampein berita nggak pakai joget-joget, kayaknya beritanya nggak akan viral, jadi orang nggak bakal banyak tahu. Ya itu kebenaran-kebenaran baru yang harus kita terima. Kalau hidup itu ternyata sudah berubah, dan yang megang kendali perubahan itu bukan kita, tapi siapa? Market, user, pengguna dari sosial media. Maka dalam personal branding perlu untuk yang namanya punya personal space. Satu akun untuk personal space kita, benar-benar itu sesuai dengan value kita, idealisme kita, apapun yang kita mau. Satu akun fokus untuk idealisme user kita, pengguna kita, market kita, tujuan kita. Kalau misalkan tujuan kita anak kecil, ya sesuaikan. Kalau tujuan kita untuk orang dewasa, ya sesuaikan. Tujuan kita untuk anak remaja, ya sesuaikan. Itu yang namanya fokus branding untuk ke user. Kalau branding, kalau misalkan kita pengen personal space, ya itu akun kita pribadi. Aku pun, kenapa nggak bikin akun yang beda gitu? Nggak sempat tenaganya. Kenapa ngurusin akun itu banyak? Karena ketika misalkan dibalesin, teman-teman harus balesin loh. Harus cepet gitu. Nah ya, sampai sini ya. Lanjut. Oke, Mbak Tria, ini fokus di akunnya teman-teman dulu gitu ya. Sebelum mungkin tadi caranya adalah untuk bikin akun risetnya gitu ya, Mbak Tria. Cuman ini gimana kalau kita aktivitas sosial ya, yang mungkin nanti bakal citra kedepannya adalah inspiratif kayak gitu ya. Dan tujuan goal utamanya apa sih teman-teman? Kenapa sih kita susah-susah personal branding? Tadi kalau Mbak Tria nyebut istilah CTA, tahu ya CTA apa? Call to action. Call to action. Nah, kayak tema kita, call to action. Bangun aksimu gitu ya. Bagaimana dengan apa yang kita share di sosial media itu? Bayangkan, kan kita percaya ya sebuah hadisnya Rasulullah kayak gitu ya. Barang siapa menanam kebaikan, hadis atau ayat itu, Mas Muhsin. Menanam kebaikan, kalau kebaikan itu ditiru sama orang lain, kita pun ikut, ya kan? Kita pun ikut dapat kebaikannya, ya kan? Kita percaya kan terkait hal itu. Nah, kita bertolak dari situ supaya teman-teman tuh nggak merasa aku nggak usah brandingan nanti takut viral gitu ya. Justru zaman sekarang kalau kita gitu ya, kita nggak usah lah viral. Yang lain keburukan, misalkan tadi joget-joget, yang teman-teman tahu lah ya kemarin pendidikan, guru mengajak siswanya yang jijian dengan sebenarnya kurang pantas ya kalau dalam pendidikan. Apakah teman-teman rela yang viral itu hanya yang kayak gitu ya? Silahkan teman-teman refleksikan gitu ya, apa yang bisa teman-teman sharingkan di aktivitas masing-masingnya gitu ya, untuk khalayak umum tahu gitu ya, bukan tahu untuk kita sekedar cuman pengen dikenal gitu ya. Iya oke, itu dikenal itu cuman alat. Ketika kita sudah dikenal dalam tanda kutip, kita itu bisa berdakwah, bisa mengajar, bisa memberikan value kepada orang lain, akhirnya orang lain tergerak untuk memulai aktivitas yang mungkin sama di daerahnya mereka masing-masing, atau mungkin kolaborasi dengan Avata seperti itu. Nah Mbak Tria, ini topik yang lebih ke dalam lagi gitu ya, bagaimana sebelum ke personal branding, kalau tadi kata teman-teman belum mengenal diri ya, dalam artian kedepannya tuh mau, kalau tadi Mbak Tria satu nama dengan 1000 peran gitu ya. Saat ini kan teman-teman masih
di mahasiswa gitu ya. Ada satu ibu muda gitu ya, Bu Uma di sini yang ikut bergabung juga sebagai guru gitu ya. Tapi waktu kita ngobrol gitu ya, Bu Uma tuh sebenarnya juga ada masih ada cita-cita yang pengen diwujudkan kayak gitu ya. Pengen jadi misalnya afiliator, influencer, ya kayak gitu yang bagaimana sih Mbak Tria supaya kita itu belajar untuk life mapping, life plan. Jadi goals kita gitu ya, supaya kita ini terarah, oh ke depannya tuh aku sekarang di ABK, nanti bakal ketemu titik-titik apa lagi gitu ya, supaya kita menyusun rencana-rencana hidup kita yang mungkin nanti POV-nya ceritanya Mbak Tria gitu ya. Bukan ideal juga ya, karena nggak ada juga ya yang ideal selain Rasulullah gitu ya. Tapi bagaimana supaya terukur gitu ya, kita bisa evaluasi setiap hari, supaya diri kita itu menjadi someone yang kedepannya bisa mengubah makna hidup kita minimal ya, pribadi kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Silahkan Mbak Tria. Oke, jadi gini teman-teman, kalau dibilang dulu kan, kalau aku pas bertanya ini aku tarik mundur ke mungkin 10 tahun yang lalu ya, di mana keputusan besar banyak diambil di saat itu. Kayak misalkan kayak kita mau kuliah apa, dulu kan waktu itu kan pertanyaannya kan mau kuliah ambil jurusan apa, segitu banyak jurusan. Nah terus habis itu aku dulu pengennya semua orientasi jurusan yang aku ambil itu dulu bukan uang. Oh kalau kita kuliahnya di pertambangan kan gajinya gede ya. Kenapa ya dulu nggak ngambil pertambangan ya, nggak kepikir pertambangan ya? Karena kalau ternyata kalau ditarik mundur, dulu aku ngambil sebuah keputusan itu niatnya ingin menolong atau membantu orang lain. Maka dulu ngambil psikologi misalnya, pengen psikologi karena dengan bisa membantu orang memahamkan dirinya, maka aku bisa membantu orang lain. Oh terus sosiologi, ilmu yang membantu memahami masyarakat, yang dimana masalah itu ya adanya di masyarakat gitu. Terus aku di situ aku ngambil lagi kesejahteraan sosial, gimana semua orang tuh nanti bisa sejahtera. Jadi 10 tahun yang lalu ketika mengambil sebuah keputusan, itu orientasinya adalah di mana muara kebaikan di situ bisa hadir dan lahir dari jurusan yang kita ambil. Nggak kepikiran tuh karirnya jadi apa, apakah nanti bisa jadi PNS, jadi dosen, nggak kepikiran. Dulu paling mentok-mentok cari amannya, tenang, sosiologi dipelajari di sekolah-sekolah, bisa buka bimbel lah ya kalau orang mau belajar sosiologi. Dulu tuh cuma sesederhana dan sependek itu tahunnya. Nah, terus habis itu singkat pas sudah kuliah gitu ya, udah kuliah dan belajar, ternyata muara kebaikan itu lahir nggak cukup dengan ilmu yang kita ambil, tapi juga aktivitas yang kita ambil. Maka dulu ketika mau melakukan sesuatu, aku ini sosiolog, masa nggak bisa sih bantuin masyarakat? Ya aku terjun ke masyarakat karena aku sosiolog. Aku adalah orang yang seharusnya memahami masalah masyarakat dan membantu masyarakat menyelesaikan masalahnya. Masa aku cuma di dalam kelas? Maka dari situ aku ikut banyak ambil kegiatan. Nggak cuma volunteering, tapi konferensi, banyak orang yang serupa dengan kita, terus workshop, training, pengembangan diri, pelatihan diri. Kata kuncinya sederhana, kalau di situ nggak ada kuliah, aku akan cari kuliah di tempat lain. Udah selesai jam kuliah, aku akan belajar di tempat lain. Jadi dulu kayak gitu. Jadi aku tuh suka banget, bahkan kalau misalkan kayak tadi aku cerita badanku ngerestart, ada sometimes badanku tuh ngerestart capek banget, jadi kita tuh kayak tiduran terus. Lah itu bangun tidur sambil menyesal. Ya tadi ada seminar ini, kenapa tadi nggak ikut gitu. Ya jadi jadi aku tuh dulu suka banget mungkin. Karena zaman dulu YouTube itu baru datang, belum ada Netflix, belum ada TikTok, algoritma belum semenyenangkan ini, Instagram belum seviral ini. Dulu paling mentok, paling oke tuh Facebook. Nah, singkat cerita, tapi aku tuh orang yang bukan karakternya itu suka chatting. Kan ada orang tipikalnya suka chatting ya, atlet chatting. Kalau aku tuh nggak suka chatting, aku sukanya tuh ngomong. Jadi aku harus bertemu dengan banyak orang untuk menyalurkan energiku. Nah, karena ngomong ketemu orang, energinya tuh terus tumbuh. Nah, jadilah sekarang misalkan satu orang beragam peran kok bisa gitu. Kayak di rumah
Kita tuh nggak punya ART. Jadi kalau anak-anak udah selesai sekolah ya sama kita, udah siang badan kita capek banget kerja, masih ngurusin bisnis, masih ngurusin sosial, malam ngurusin anak, besok begitu lagi. Ya udah, kenapa? Energinya ada di manusia. Dan sekarang teman-teman sebagai volunteer, terus teman-teman bilang tadi cerita, aduh gimana ya kita jadi volunteer banyak. Karena kalau dulu ya, saya boleh cerita ya. Nggak tahu ini saya ngomong 10 tahun yang lalu, takutnya orangnya tidak ada lagi hadir di hari ini. Karakternya sudah lain, kan aku nggak tahu ya. Tapi ini ceritaku, barangkali bisa menjadi inspirasi inspirasi. Nah, ceritanya 10 tahun yang lalu aku tuh ada di dalam namanya Forum Indonesia Muda. Di Forum Indonesia Muda itu ketemu sama anak muda aktivis-aktivis dari seluruh Indonesia. Nah, terus habis itu di situ aku punya fasil. Suatu hari aku berkesempatan untuk berangkat ke Filipina. Kemudian aku kontak beliau, Dek, aku mau berangkat nih ke Filipina, tapi aku mampir dulu di Singapura semalam. Kamu kan kerjanya di Singapura, bisa kita ketemu? Anak itu bukan cuman ketemu, dia booking hotelku, padahal hotel di Singapura tuh mahal banget ya. Singapura sama Jepang itu sama mahalnya. Dia bookingin hotelku, nggak cuma hotelku, hotel temenku juga, dijemput dia ngejemput aku ke bandara, diantar aku ke hotel, makan malam, dibayarin dan lain sebagainya. Kebayang gitu ya. Di situ aku tuh ngerasa kayak dulu nggak pernah yang namanya aku tuh kayak sampai hari ini ya, kalau mau pergi kemana pusing itu nggak pernah. Kenapa? Karena banyak bersentuhan sama orang, banyak kenal sama orang, dan banyak bertemu sama orang. Kemarin aku mau ke Palembang, ketemu ke tempat ayahku di bandara, aku telepon anak beasiswa. Jadi anak beasiswa ini kita satu beasiswa dulu di Bakti Nusa Dompet Duafa. Aku telepon, Kak, aku di bandara, kakak kerja nggak? Siap, Le, kalau kerja juga aku berangkat sekarang. Kamu tunggu di ini ya, Le, tunggu di sebelah sini. Terus nggak lama kemudian aku naik, sekarang di sana udah ada MRT, aku naik MRT, turun dari MRT, dia udah datang. Kumpulin teman-teman yang lain, ada yang udah kerja di Pertamina, ada yang udah kerja, udah ada pebisnis songket, ada macam-macam. Kita ngobrol, ketawa-ketawa sambil itu nggak ada yang namanya perencanaan gimana-gimana. Kenapa? Karena ada ikatan sosial yang besar, bukan dari chatting. Tapi ketemu langsung, memang kayak gini nih, pertemuan yang kayak gini itu nggak bisa digantikan dengan 1000 yang lain. Kenapa? Karena ketika kita bertemu, kita tuh bertukar pesan lewat tatapan mata, lewat perkenalan, lewat ini dan lain sebagainya. Nah itu yang ngebuat akhirnya kayak aku pergi kemanapun, aku nggak pernah ngerasa kesusahan. Itu ada manfaat yang aku rasakan paling besar sebagai aktivis sosial. Bahkan ketika kemarin aku mau lahiran, aku kan udah ngerasain ya lahiran anak pertama tuh banyak barang nggak kepake waktu dibeli. Di lahiran anak kedua, itu barang-barang itu aku nanya, siapa yang punya pumping boleh aku pinjem. Ada merek, aku sebutin, aku pengen mereknya Spectra. Kalau nggak Spectra aku udah punya soalnya, dipinjemin. Jadi banyak banget Instagram itu mendatangkan kemudahan. Anak KKN-ku mau pada berangkat nih, siapa mau donasi buku muncul, siapa mau donasi baju muncul. Nah itu semua yang menurutku itu adalah return of investment, ROI dari sebuah kebaikan dan sosial yang kita lakukan sedari dulu sampai sekarang. Kayak gitu. Nah kalau misalkan teman-teman bilang, kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak kayak gitu, nah aku nggak tahu. Karena itu perjuangan generasinya teman-teman. Kalau teman-teman akan terus melakukan yang sama, tidak mau merubah, tidak mau menjadi salah satu contoh yang berbeda dari kebiasaannya, ya maka tidak akan berubah. Ini generasi pokoknya kayak gini. Tapi generasi yang aku belum tentu kah itu generasinya Katria. Menurutku setiap generasi itu tuh warnanya sama kok. Sama-sama ingin berkebaikan, tapi caranya, stylenya yang berlainan, yang beda-beda. Nah, setiap generasi harus melahirkan kebaikan untuk generasinya. Kalau bilang kayak gitu juga nggak relate ya, karena kalau di anak-anak asramaku, mereka suka nggak suka, mereka harus membantu orang lain. Jadi sampai sekarang gitu ya, mereka walaupun gengsi suka joget-joget gitu ya, kayak gitu, tapi untuk urusan membantu orang lain, dia tetap number one. Sampai aku bilang gini, kamu nggak capek? Enggak. Nah kayak gitu, jadi menurutku nggak ada bedanya antara generasi atas sama generasi bawah, hanya tren yang berbeda. Tren yang berbeda itu, misalkan kalau generasiku tuh dulu nggak model joget-joget, modelnya nasyitan. Nah model teman-teman jejean, nanti model bawah lagi lain lagi. Salah satunya adalah Ballerini, Cappuccini, Tungtung Sahur, astagfirullah itu kayak anakku tuh nyanyi itu kayak ya Allah akhirnya ini kayak lagi brainwash loh.
Jadi nyanyi itu tuh berkali-kali mulutnya tuh kayak otomatis nyanyi itu. Aku pikir anakku doang, di Palembang juga gitu, waktu aku ke Aceh juga gitu, ke kota lain juga gitu. Ya itu tren, tidak bisa dihalau karena itu muncul terus di media gitu. Jadi temukan cara teman-teman untuk berkebaikan dan menginspirasi orang lain lewat kebaikan. Tidak ada cara lain kecuali melakukannya dengan tangannya sendiri. Nanti di situ akan menginspirasi. Gitu. Oke Mbak Tria, itu tadi ya. Jadi yang aku dengar dari cerita Mbak Tria adalah apa yang sosok seperti apa Mbak Tria sekarang gitu ya. Masih banyak sekali di influence gitu ya, dipengaruhi oleh apa Orang Mbak lain. Tria Betul. kerjakan ya. Beliau dulunya alumni Bakti Nusa. Kalau yang belum tahu Bakti Nusa itu semacam pembinaan juga Mbak Tria. Betul. Pembinaan untuk mahasiswa. Ya melakukan kegiatan volunteerism kayak teman-teman gitu ya. Kalau di sini ngajar TPA, nah barangkali batu loncatan yang teman-teman di sini tuh bisa mengubah mindset teman-teman menjadi apa ke depannya, kayak gitu ya Mbak Tria ya. Betul. Tadi bahasanya adalah apa yang kita dapatkan dari sosial yang kita kerjakan sekarang ini, barangkali di masa depan gitu ya, baru kita rasakan, oh ternyata ini ya hikmahnya apa. Kalau tadi Mbak Tria, oh bisa kenal sama teman-teman dari berbagai pelosok negeri. Ya mungkin ketemu suaminya juga Mbak di situ. Betul. Oh, sampai ketemu suaminya di wadah itu gitu ya, wadah sosialnya seperti itu. Nah, ini mungkin sebelum ke teman-teman ya, nanti boleh silakan siapkan pertanyaan. Nampaknya Mbak Tria sudah bikin PPT ya. Mbak ada nggak sih tips untuk menyusun life plan nih Mbak Tria nih bisa di-sharingkan cara aplikatifnya seperti apa? Oh iya, teman-teman, yang namanya life plan itu kan rencana manusia, sedangkan rencana Allah itu juga bisa kita ketahui setelah kita jalani. Nah, yang dulu kalau ngomongin soal life plan, Mas boleh ada YouTube nggak Mas? Buka di YouTube aja Mas, ketik aja Triana Bakti Nusa. Ini kan waktu itu kan mau daftar beasiswa, itu kita harus bikin life plan-nya harus di video. Ketik aja Mas Triana Bakti Nusa. Nggak ada suaranya nggak apa-apa, soalnya itu cuman video itu Bakti Nusa. Wah, aku udah jadi artis sekarang guys. Ketik dulu Mas Bakti Nusanya. Bakti Nusa. Bakti Nusa. Ya. Nah itu Mas yang paling itu aja. Nah di play. Nah ini life plan. Ini dibuat tahun 2014 waktu itu. 2014 sekarang 2025 ya. Badannya juga udah lain ya teman-teman ya. Ini life plan-nya manusia kan masih sama jadi aktivis. Karena beasiswanya tuh gue malu sendiri ya. Ngolah ya kenangan. Nah kayak ya ini pertama kan formatnya perkenalan ya. Sebenarnya ini tuh videonya disuruh ngomong pakai bahasa Inggris karena aku nggak bisa bahasa Inggris, jadi ngininya. Nah, matiin Mas layout. Nah, I wanna lecture. Aku tuh pengen jadi dosen, tapi di Universitas Indonesia. Tahunnya 2019. Tahu nggak 2019 waktu itu aku lagi ngapain? Lagi hamil, belum S2. Kan nggak mungkin jadi dosen, ya kan? Ini loh, dengan terpampang orang bisa nonton. Kayak orang bisa nonton mau jadi dosennya di UI tahun 2019. Sederhana waktu itu karena aku tuh pernah pengen banget masuk UI, udah daftar UI nggak keterima. Jadi kayak oke, nggak keterima di UI tapi aku akan jadi dosen di UI. Itu kan semangat anak muda. 2019 itu aku lagi hamil. Dan lagi hamil di waktu itu kondisinya belum S2. Sampai suatu ketika makan siang, waktu itu aku lagi hamil gitu, terus aku nge-MC, habis nge-MC aku makan lah ya sama mentor-mentorku, habis makan siang, ya kita lagi makan siang, terus dia nanya, Ria, kamu tuh kenapa sih nggak kuliah lagi? Terus aku jawab, aku pengen kuliah di luar negeri Mas. Terus mentorku jawab, loh kamu kalau kuliah di luar negeri suamimu diajak?
suamiku juga ada di situ. Diajaklah, kan kita value keluarga kita nggak mau LDR, kita keluarga kita nggak mau long distance gitu. Terus habis itu kamu lulus, nanti kamu jadi magister, suamimu lulus jadi pengangguran gitu. Iya ya, kan yang kuliah aku doang ya. Kalau gitu suamiku suruh kuliah juga. Nah suamiku ini males banget dia kuliah gitu, dia sukanya bootcamp ini beda aliran. Kayak gitu. Terus habis itu apa yang terjadi? Terus menurut Mas, aku mending kuliah di mana? Kamu itu kan udah tinggal di Solo, jejaringmu di Solo kuat, kamu juga banyak orang yang kenal di UNS juga, kamu banyak relasi. Kenapa nggak di UNS lagi? Padahal dulu ketika lulus 2015, kata pertama adalah aku nggak mau kuliah di UNS lagi. Aku nggak mau S2 di sini. Trian, ndang S2, nggak mau ya. Aku mau di luar negeri. Jadi ngomong kemana-mana, aku mau kuliahnya di luar negeri. 2009, terus habis itu kata mentorku, udah kalau kuliah di UNS saya beasiswain, katanya. Saya bayarin, langsung aja kuliah. Cukup kan beasiswanya sekian, karena UNS itu kan cuma 6 juta ya. Jadi kalau 4 semester cuma 24 juta. Beasiswanya waktu itu 20-an juta juga gitu. Aku langsung daftar ke UNS. Masuk ke UNS dalam kondisi hamil besar. Dan belum jadi dosen UI. Ya kan? Kebayang ya sampai sini ya, life plan manusia itu rencana manusia. Nah terus habis itu, pas sudah lulus kuliah dari UNS, pas baru masuk tahun 2019 masuk kuliah UNS, 2020 COVID. Karena COVID kuliahnya mundur. 2022 itu 2019, 2020, 2021, 2022 itu harusnya udah selesai. Nah, aku tuh baru selesai 2023. Itu baru selesai. Nah, 2024 aku baru ambil wisuda, karena udah males ya. Udah males banget, kenapa? Karena itu tadi yang aku bilang ke teman-teman, lulus udah nggak on time, IPK kumlot tapi nggak dapat kumlot karena kelewat waktu masa studinya. Nah, terus akhirnya 2024 aku wisuda April, Oktober apa Agustus ada bukaan PNS. Ijazahnya kan masih di atas lemari karena baru diambil. Ya udahlah daftar aja, keterima PNS di UNS. Lah itu yang aku bilang sama teman-teman, aku udah nggak niat, udah males lah jadi dosen. Kenapa? Udah lulusnya telat dan sebagainya. Tapi ternyata waktu sekalinya daftar diterima. Itu rencana Allah, lain sama rencana manusia. Terus Mbak dari lulus 2015 sampai 2025 Mbak Tria ngapain? Mbak, satu, aku tetap kayak ikut beasiswa. Oke Mas, di play lagi lanjut ya. Jadi kayak misalkan kayak dulu, nah aku tuh suka writing, jadi aku nulis buku, aku public speaking, jadi aku training sama public relation. Jadi aku kerja di mana-mana, kerja sama Astra, kerja sama Pertamina, kerja sama banyak orang. Karena aku emang suka 3 hal ini dari dulu gitu ya. Nah terus habis itu kalau di sini aku percaya siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahin urusannya. 10 tahun aku pakai hal itu. Siapa yang mudahin urusan orang lain, maka Allah yang mudahin. Jadi cuma cukup kita berdoa sama optimis. Nah, dulu waktu kuliah tuh aku kayak seaktif ini, tiba-tiba lulus, udah nggak kuliah nih. Terus mau ngapain dengan energi yang sesuka ini di sosial gitu. Nah, itu akhirnya aku bikin beasiswa asrama, bisnis, terus lomba-lomba, karena aku dulu suka lomba-lomba, terus menang-menang dapat award gitu. Nah itu aku lanjutin lagi, bikin organisasi, aku suka organisasi. Terus habis itu kayak dulu aku udah banyak jadi head of apa, nah itu aku lanjutin gitu. Nah itu kayak jadi hidupku setelah itu kayak BEM lagi, kayak asosiasi lagi, lomba-lomba lagi, ya kayak gitu 10 tahun. Kalau orang bilang lomba biar menang dapat award, enggak, lomba itu buat aku kebiasaan. Karena dari dulu aku udah kebiasaan, bahkan ketika punya anak, kayak gitu, pas aku udah punya anak pun, setiap minggu aku harus daftar setidaknya 1 lomba. Minggu ini aku udah daftar 2 lomba. Kalah, udah sering, udah biasa. Ditolak udah lebih biasa. Kayak gitu. Nah ini sekarang di rootnya PLN ya namanya. Nah, ini aku bilang Forum Indonesia Muda yang aku ceritain tadi sama teman-teman. Di situ aku banyak ketemu orang-orang hebat gitu.
Nah, aku udah kayak suka, ya udah 10 tahunku isinya kurang lebih kayak gini aja. Tapi ini versi waktu mahasiswa, habis itu versi jadi ininya. Ini Pramono Anung yang sekarang jadi gubernur DKI. Kayaknya ya, kalau kemarin aku lihat konstelasi politik, Pak Ganjar aku udah pernah ketemu undang langsung, terus habis itu Pak Anies aku ini di acara ini Pak Anies aku dampingi langsung, terus yang ketiga itu Pak Prabowo nggak pernah. Pernahnya Pak Hanura ya. Terus kayak aku emang suka orang bilang, kenapa Mbak Tria suka bikin konten? Dari dulu aku emang suka bikin konten. Dulu kontennya tuh nggak di media sosial, tapi di TV. Namanya programnya White Shot. Jadi kayak muncul di Metro TV gitu. Ya udah ini kayak life plan aku, ya ini hasilnya. Jadi life plan tuh ya rencana manusia, rencana Allah tuh lain lagi. Tapi nggak jauh-jauh dari ini gitu. Gitu Mas. Udah cukup. Oke, perlu ditampilkan Mbak? Nggak usah ya? Apa tuh? Yang PPT. Oh iya, nggak usah. Nggak usah ya, karena udah praktis. Jadi sebenarnya life plan pun nggak yang ditulis ya. Kalau Ria kan mungkin ada versi tulis juga ya Mbak ya? Kalau life plan tulis tuh waktu kuliah itu mau kuliah 100 life plan itu loh teman-teman. Yang tercapai 100 yang mau dicapai ya. Tapi ada akhirnya juga hilang. Maksudnya kertasnya hilang. Aku udah nggak tahu kertasnya di mana. Ketemu lagi, ini life plan kok belum aku selesai checklist sudah hilang lagi. Ya udahlah. Tapi intinya life plan itu sesuai. Dan menurutku ya hidup diupdate sesuai dengan misalkan ya contoh, Ria, kamu bisa ini nggak? Siap. Jadi aku tuh punya 2 kata kunci. Siap, baik, siap, baik. Jadi kalau ada apa? Siap, siap laksanakan, siap, siap. Gara-gara kata siap itu, jadi ada banyak banget kesempatan-kesempatan yang masuk. Tapi kalau aku strike sama life plan misalkan, Ria bisa ini, mohon maaf Kak, itu tidak sesuai dengan life planku. Nah, aku nggak pernah yang kedua. Aku selalu bilang apa? Ria siap, Ria bisa ngisi acara, siap, Ria bisa jadi MC, siap, Ria bisa jadi panitia, siap. Pokoknya siap kalau aku tuh. Jadi life planku itu dimulai dari kata siap. Ya. Nanti siap itu memandu kita sampai ke suatu arah yang arah tersebut ternyata yang kita rencanakan di dalam tulisan. Tapi aku nggak bisa pungkiri, kayak keponakanku yang mereka lahir tahun 2000-an, ketika aku bilang, coba deh kamu daftar ini, dia jawab apa? Mohon maaf itu tidak sesuai dengan life planku. Oh ya udah. Jadi kalau emang teman-teman tim yang kedua juga nggak apa-apa, karena setiap generasi punya caranya. Maka orang-orang suka bilang, Ria kayaknya kamu orangnya people pleaser. Sampai aku pikir people pleaser itu adalah orang yang siap membantu orang lain. Iya, aku jawab gitu ya. Ternyata people pleaser itu orang yang melakukan sesuatu karena takut sama orang lain. Enggak. Aku tidak mendasari melakukan sesuatu karena rasa takut, tapi aku mau mendasari, tadi aku cerita, mendasari mengambil sesuatu karena ingin membantu orang lain. Gitu. Punya value menyambut kebaikan yang datang, kesempatan yang datang karena itu akan membentuk dirimu. Iya, karena keberhasilan itu ketika kesempatan datang dengan kesiapan. Setidaknya kesempatan udah datang, tinggal kita siap. Mbak Tri gimana kalau belum latihan? Masih ada waktu kan? Bisa latihan kan? Aku kayaknya harus ambil les public speaking dulu, elementary 1, 2, 3, 4, baru aku siap ngomong. Nggak bisa. Orang namanya bisa public speaking itu karena dia latihan. Bukan karena cuman sekedar belajar. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Mbak Tria. Oke, aku udah tanya terus nih. Aku buka kesempatan ya buat teman-teman yang mau tanya. Forumnya silakan Mbak Tria di sini. Yuk. Siapa yang mau tanya? Ayo. Yo, ada yang mau tanya nggak? Wah, Devi. Diwakili Devi. Ya, sambil yang lain boleh ya, satu pertanyaan disiapkan. Semoga Mbak Ria izin bertanya ya. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, menarik ya dari aku langsung notice dari yang Mbak Ria sampaikan di awal terkait Mbak Ria ini kan seorang social enterprise gitu ya. Nah, itu gimana sih how to cara membangun gitu ya personal branding yang dia itu gak hanya yang terlihat tapi juga impact-nya itu tuh kerasa gitu. Kan kalau misalnya itu mungkin nanti bisa sambil di sharingan gitu ya, apa sih yang dikerjakan dari yang kan kalau dilihat tadi di udah follow ya itu kayak ada revenue family. Nah itu tuh apa sih tapi mulai hingga akhirnya itu tuh muncul gitu. Itu yang pertama. Jadi bagaimana cara membangun personal branding itu yang gak hanya apa yang terlihat tapi juga impact-nya itu kerasa. Kemudian yang
kedua, terkadang personal branding dan pencitraan kan kayak tidak terpisah. Nah itu tuh bagaimana sih POV ya, pada dari Mbak Tria? Gitu aja, terima kasih. Bisa langsung. Oke, 2 pertanyaan dulu ya Mbak Tria terkait turning point gitu ya Dewi ya. Dalam kita membangun personal branding kita, yang kedua apa sih bedanya pencitraan sama personal branding, karena ya mirip kayaknya Mbak ya. Cuma pencitraan tuh kesannya kayak orang alah cuma pencitraan doang. Oke. Negatif gitu. Aku mau mencoba menjawab. Jadi kayak tadi kan bilang apa gimana ya personal branding itu nggak cuman yang kelihatan, tapi juga yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu tentunya dari apa yang kita tampilkan. Tapi yang nggak kelihatan itu gimana caranya? Nah, sedangkan kata branding itu sama kayak kata marketing. Artinya kita menjual sesuatu. Jadi sesuatu yang memang orang harus tahu, itu harus orang tahu. Jadi nggak bisa kayak personal branding, tapi orang nggak tahu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kayak gimana caranya orang tahu kita punya kelebihan kalau kita nggak pernah ngasih tahu. Apakah orang-orang yang hidup zaman sekarang itu bukan Gen Z tapi Maryam yang baru dia bergumam di dalam hati Allah langsung menjabah turunkan malaikat datang? Kan bukan. Jadi kalau menurutku personal branding itu seperti ilmu komunikasi. Ilmu yang memberitahu orang lain tentang kita punya sesuatu yang mungkin bisa dikolaborasikan. Jadi kata kuncinya adalah apa yang kita punya dan itu bisa dikolaborasikan sama orang lain adalah personal branding. Jadi bukan cuma yang terlihat tapi tidak terlihat. Maka yang tidak terlihat itu bisa kelihatan ketika ada gestur. Di mana letak gestur? Ketika kita berkegiatan offline. Kalau kegiatan offline itu kan gestur main, nggak cuma kata, nggak cuma chatting. Misalnya, wah atapnya bocor, terus dia gesturnya mulai memikirkan, oh aku punya ide. Nah gestur tersebut akan melahirkan branding, wah dia orangnya penuh ide. Baik, karena ada kegiatan offline, jadi mata yang melihat langsung. Itu mungkin personal branding yang tidak terlihat, yaitu gestur ketika mata melihat langsung. Tapi mata melihat langsung di media, sosial media, itu dari apa yang ditampilkan. Maka personal branding di media agaknya mirip pencitraan, tapi bedanya sama pencitraan itu, yang kita tampilkan di media tidak kita lakukan dalam kehidupan langsung. Ditampilkan di medianya, contohnya orang yang orang yang bersih misalnya, rumahnya kayak konten kreator yang rumahnya home decor bersih-bersih. Pas kita ke rumahnya langsung berantakan. Oh, ternyata pencitraan. Kayak gitu kan. Ketika ada gap, ada antara dasen dan dasolen kalau dalam sosiologi, apa yang seharusnya dan yang sebenarnya itu tidak berseberangan. Kayak gitu. Yang seharusnya itu konten kreator rumah rapi, tapi kok malah sebenarnya kejadiannya tidak rapi. Maka orang akan bilang disinilah masalahnya atau pencitraannya. Gitu. Jadi kalau personal branding, aku cuma bilang itu komunikasi. Teman-teman tuh mau dikenal sebagai apa, maka komunikasikan. Kalau teman-teman tidak mau mengkomunikasikan, oke. Tapi jangan marah ketika orang lain tidak tahu apa yang bisa dikerjasamakan sama kamu, tidak tahu apa yang bisa diobrolin sama kamu, nggak tahu apa yang bisa dikontak. Kalau aku kontak kamu tuh aku dapat apa sih? Aku tuh bisa dapat bantuan apa sih gitu. Karena ikatannya manusia itu makhluk sosial. Mereka membutuhkan manusia yang lain. Syarat saling membutuhkan adalah saling mengenal. Maka bagaimana orang bisa mengenal kita kalau orang lain nggak tahu siapa kita? Gitu. Nangkap sampai sini? Nah, jadi kalau misalkan gimana personal branding yang tidak terlihat itu ketika kegiatan langsung secara offline, ada gestur itu juga bagian dari komunikasi dan bahasa ya. Nah, mata kita melihat langsung lah, itulah personal branding yang tidak pernah orang lain lihat kecuali mata kita melihat langsung. Maka penting untuk kegiatan offline selain dengan kegiatan online.
Karena online hanya dari apa yang diperlihatkan, kalau offline mata kita bisa melihat apa yang bahkan tidak diperlihatkan. Tapi itu juga branding dari orang tersebut atau branding dari diri kita. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman. Jadi ya Mbak Devi udah tahu ya bedanya pencitraan sama Personal Kalau branding. pencitraan mah dibuat-buat gitu ya supaya terkesan citranya baik kayak gitu ya. Sedangkan nggak natural gitu ya, ternyata pada faktanya tidak seperti itu. Nah itu real pencitraan. Kalau branding kan kita berusaha meretail ya, menceritakan kembali apa yang sudah kita dapatkan, hikmah apa yang bisa kita share ya. Itu bedanya teman-teman. Nah mulai sekarang coba kalau yang di sini tergerak untuk bisa membranding dirinya di aktivitas entah sosial atau kampusnya, silakan gitu. Mulai gitu, jangan nanti dulu gitu. Nanti bisa kita fasilitasi forumnya untuk teman-teman sharing kayak gitu. Siap nggak? Mas siapa yang baru namanya? Faiz mulai lagi mungkin kita udah 200 postingan pernah ya? Pernah, tapi dihapus karena tidak menarik. Tapi yo masih Nggak menarik buat masnya, belum tentu nggak menarik buat orang lain. Ternyata dari followersnya Faiz suka atau merindukan dulu Faiz yang suka posting barangkali kan nggak tahu. Sama ini ya teman-teman ya, kayak misalkan kenapa sih kalau di kelas aku suka nanya kenapa sih teman-teman tuh nggak mau nanya, takut jelek bu, takut waktu itu pernah punya pengalamannya tuh 5 tahun yang lalu, terus dia anggap itu sebagai pengalaman yang baru terus sama terus dan sebagainya. Kenapa? Masa gini, kalau dulu aku ketika datang ke seminar aku tuh harus bertanya, karena dari sekian banyak orang itu gimana pembicara tuh bisa kenal sama kita kalau nggak kita nanya. Jadi dulu cara aku kenal ke Pak Anies Baswedan itu ya gara-gara nanya. Sampai Pak Anies Baswedan tuh waktu itu namanya dia tuh nyariin karena abis aku nanya itu aku kan langsung minta foto, abis itu orang geruduk dia banyak minta foto, terus aku pulang duluan. Nah karena aku ada kuliah, terus di chat sama panitia, Mbak tadi dicariin Pak Anies, beliau menitipkan kartu nama, silakan diambil di ruang panitia di sebelah sini. Kenapa? Ya itu. Jadi aku sering kenal sama banyak orang, kenal sama Pak Ridwan Kamil, kenal sama Pak Anies Baswedan, kenal sama tokoh-tokoh ya Pak Ganjar dan lain sebagainya. Itu karena aku nanya. Gitu. Nanya gitu. Oke, tadi pokoknya saya tuh masih yakin banget gitu apa yang ada di diri kita sekarang itu dididik gitu ya, dipengaruhi satu orang yang kita temui ya Pak itu orang konten yang kita lihat, buku yang kita baca. Silakan kalau ketemu Mbak Tria, mumpung ketemu Mbak Tria gitu ya, silakan gitu teman-teman apa sih yang diresahkan, di-sharingkan gitu. Silakan. Oh, mau tanya? Mau nanya? Oh, mau tanya. Satu, ada lagi nggak? Izin bertanya Mbak Tia. Iya, izin merekam ya. Tadi disebutkan mengasuh rumah skizofrenia ya. Pertanyaannya adalah ini, di TPQ binaan yang saya ajar itu ada dua anak autis 3 yang itu kalau TPQ selalu itu lari dan itu bermain sendiri, kadang bermainnya itu larinya itu teman-temannya yang lain, ada teman-teman sudah anteng tapi anak itu memang tidak menjadi saya bisa kontrol gitu, tapi tetap didampingi dia di belakang. Jadi misal ada anak-anak yang sudah mungkin mulai nurut, tapi dengan ada anak tersebut mungkin agak Trigger lagi, itu bagaimana? Yang pertama itu, sama yang kedua, dalam metode pengajaran mungkin banyak sekali metode ya, dan mungkin riset latar belakang keluarga itu nanti akan mempengaruhi cara belajar masing-masing anak-anak. Untuk anak-anak sekarang kan kebanyakan mungkin kalau dikerasin, ada yang menyebut ada trauma syariat, bahkan ada beberapa anak-anak yang mungkin
sangat marah mungkin dan benci karena dimarahi di tempat ibadah. Oleh karena itu metode yang mungkin saya coba tekuni itu yang tetap mengajak tapi anak itu tidak dengan paksaan. Pernah suatu saat itu anak ada yang main layang-layang di sawah, pinggir sawah, anak TPA. Istilahnya tali goci ya, kalau ada tali gocinya itu nggak tepat. Waktunya TPA, saya lewat. Saya perbaiki layangannya itu, tak beritahu untuk setelah main layangan nanti TPA ya. Ini tak perbaiki. Nanti kalau mainnya seperti ini tak ajarin sebentar itu karena udah waktu jam 4. Dia main layangan dulu. Setelah itu TPA dimulai tapi dia nggak kembali. Jadi momen tersebut mungkin saya harapkan bagi anak itu nggak lupa dengan gurunya yang mengajarkan matematika sebelumnya. Dan apa ya? Bagaimana seorang guru itu memiliki daya juang, tetap bertahan walaupun anak yang diajarnya itu selalu berubah, tapi dengan pengajaran yang baik. Itu. Oke, Mas buka di YouTube. Nah ini biar teman-teman ada kegambar ya. Dia ketika ini namanya dia selection coba enter. Nah ini yang ini. Nah ini ya gambarannya. Jadi kalau nanti teman-teman bisa mempunyai kehidupan yang normal, bahkan bisa berkeluarga, bisa beranak, bahkan ada yang bisa sampai mendapatkan LPDP luar biasa. Dan saya merasa kayak orang-orang dengan masalah kejiwaan itu juga punya hak yang sama. Ketika support dari masyarakat itu hadir buat mereka. Cuma kalau seandainya kita ingin yang dia nggak bisa, dia kalau ada masalah kejiwaan, ya kita menggunakan normalitas kita bisa selesai. Dan lewat Kriya Skizofren, karyanya dari Tri ini memudahkan ratusan orang untuk bisa kembali bersosialisasi seperti layaknya manusia. Lagi makan Mas, tiba-tiba ada orang datang, bajunya rusuh gitu, duduk sambil minum minuman yang ada di situ gitu. Dan orang langsung biasa. Ketika ngadepin kayak gitu, aku merasanya yang pertama adalah dia manusia. Dia manusia itu yang dulu pertama dia manusia. Jadi manusia itu pengen diperlakukan sebagaimana kita pengen diperlakukan. Oke, saya juga mengajak kita semua sebagai orang bisa do something about it. Let's go. Nanti teman-teman nonton sendiri aja ya. Nah itu kurang lebih untuk menggambarkan si Gria skizofren. Nah kalau autism itu maksudnya ke disabilitas atau difabilitas, different ability people. Jadi memang dia punya kemampuan yang berbeda. Tapi manusia itu menuntut manusia yang lain punya kemampuan yang sama, setidaknya sama kayak kita atau sama kayak apa yang kita mau. Maka kita harus punya spektrum namanya inklusivitas. Inklusivitas adalah ketika kita melihat manusia itu melihat dengan kekurangan dan kelebihannya sebagai satu paket. Lah kalau si anak yang tadi teman-teman digambarkan sama masnya itu adalah anak inklusif gitu, maka pendekatannya kita juga harus inklusif. Dengan cara apa? Oh ini anak autis itu punya loh, dia kayak ada anak autis itu sebenarnya mereka tuh pinter banget gitu ya, karena kadang kepintaran tuh kayak di atas normalitasnya kita. Nah itu dengan cara itu tadi Mas, misalkan ya cara paling sederhana adalah dipisahkan gitu ya, dipisahkan waktunya. Waduh Mbak Tria nggak bisa, anaknya tuh datang selalu bersamaan sama itu, maka cara pandang kita yang berbeda. Jadi kita melihat anak-anak itu berisik, lari-lari, tidak lagi dilihat sebagai sebuah masalah, ya itu biarkan saja, itulah manusia.
Maka ketika kita sudah tidak bisa mengubah sesuatu, maka kita menerima keadaan tersebut dengan sadar dan lapang dada. Kayaknya memang begini deh kondisi yang harus saya hadapi. Ya mungkin ini ujiannya. Itu saya hadapi ketika apa Mas? Ketika saya jadi dosen. Dulu kan kalau saya di rumah itu banyak anak mahasiswa, saya punya asrama. Ketika saya jadi dosen, itu dua hal yang berbeda. Sama-sama ngadepin mahasiswa, sama-sama ngajarin mahasiswa, itu beda banget. Beda banget kenapa? Karena itu tadi, kita tidak bisa nge-treat orang seperti apa mau kita lihat orang sebagaimana mereka punya kemampuannya. Karena udah saya sekarang mahasiswa saya itu saya ngampu mahasiswa ada kali 300 orang, ketemu ngedidik 300 orang, di situ saya udah ngeliat kayak ya udah kalau saya nggak bisa mengubah, biarkan nanti Allah yang mengajarkan perubahan sosial pada dirinya. Jadi nanti kayak gini, tugas dosen itu ternyata, maksudnya tugas kita sebagai guru, dosen, pendidik, pengajar, bahkan orang tua itu bukan mengubah orang lain, hanya menstimulus sebuah perubahan. Kata kuncinya menstimulus sebuah perubahan. Yang kapan dia berubah, itu bahasa hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haknya Allah untuk memberikan sebuah perubahan. Maka kalau dulu Mas, saya jujur aja ya waktu masih muda, target saya tuh tinggi banget. Orang dari nggak bisa harus bisa, orang yang nggak ngerti harus ngerti. Gimana cara dia ngerti? Kita harus ngapain? Kita ajarin, kita kasih satu-satu, kita ajak dia ngelihat pekerjaan kita secara langsung. Wah gila, segitu banyak ya Mas. Saya mau ngajarin tentang kebersihan asrama aja ya. Itu tuh waduh, mulut udah kayak berbusa-busa. Kayak gitu, nanti loh kalau kamu udah punya keluarga, kamu tuh nanti kalau udah biasa bersih itu enak, nggak berubah-berubah juga sampai capek. Pas dia udah nikah, dia berubah sendiri. Dia ngupload di story, uploadnya gini, dulu disuruh bersih-bersih susah banget, sekarang kalau rumah nggak bersih aku yang ngamuk lah kan. Nah, aku mau bilang sama teman-teman semua sebagai aktivis pendidikan, investasi pendidikan itu tidak seperti investasi makan siang. Kalau teman-teman makan, habis makan kenyang langsung terasa. Habis pendidikan, habis belajar pusing yang terasa. Jadi kalau kita mau investasi di pendidikan, sediakan waktunya kurang lebih 3-5 tahun untuk mereka merasakan buah dari pendidikan yang kita dapatkan. 3-5 tahun ya, gitu. Itu ya kurang lebihnya. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mendidik, style kita mendidik? Jawabannya adalah jadi diri kita sendiri yang terus belajar dan bertumbuh menerima keragaman peserta didik kita. Udah itu aja. Cara bertahan jadi dosen atau jadi guru atau jadi pendidik ya udah sabar. Meskipun tapi ya udah sabar gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Tria. Oke teman-teman, karena sudah jam 3 ya, barangkali ada yang pertanyaan terpendam, nanti langsung DM Mbak Tria pun bisa ya Mbak Tria? Boleh Instagramnya. Ya kayak menarik banget ya, tadi mungkin cerita seperti itu boleh tuh jadi dokumentasi di konten sosial medianya. Kayak Mbak Tria tadi ya, mengajarkan buat anak asramanya beres-beres, buat ada kok gitu ya. Aku coba cariin ya. Ternyata nggak langsung seketika, dalam 1-2 tahun itu berubah gitu ya. Bisa jadi nanti peserta didik kita gitu ya, 10-15 tahun lagi gitu, baru ingat, oh iya dulu Ustadz Musin pernah ngajari aku supaya waktunya azan ke masjid. Itu berubahnya mungkin nggak sekarang instan ya. Uma dengan teman-teman di Ria Bata Aliklas gitu ya, kayak sampai berkali-kali diingatkan jangan lari-lari, masih tetap lari-lari besoknya. Itu bagaimana Instagram jiwa kita sebagai guru tuh dididik happiness gitu, family supaya punya daya tahan gitu, untuk menasehati mereka nggak hanya sekali, berkali-kali gitu ya, sampai dia nanti berubah sendiri. Karena perubahan kan sebenarnya kalau masalah kayak gitu ya teladan tentunya yang pertama ya, yang kedua kan urusannya Allah gitu yang membolak-balikan hati gitu ya. Kita sebagai manusia ya ikhtiar kita dimaksimalkan, entah nanti berubahnya kapan itu udah di luar ranah kita gitu ya, di luar ranah kita untuk kamu harus menjadi orang soleh sekarang. Namanya juga masih anak-anak gitu ya, tapi setidaknya dengan kita setiap hari waktu ketemu itu ya, kita ingatkan lagi, tolong ya
ayo gini, ayo gitu sih. Ya nggak sih teman-teman, masih di tahap itu ya pesertanya ya, peserta didiknya ya, di santri-santri binaannya ya. Ada nggak sih yang kriya bata yang udah, oh ini waktunya ngaji, mereka udah langsung ngaji tanpa Ibu Uma, tanpa Mbak Zidni bilang teriak-teriak gitu kan? Ada nggak yang udah kayak gitu peserta binaannya? Ada? Gimana? Al-Ikhlas? Alhamdulillah Al-Ikhlas sudah seperti itu ya? Yang video ini video ya? Alhamdulillah. Yang lain? Dari Nurul Iman mana ini? Gimana Nurul Iman kabarnya? Sambil nunggu videonya Mbak Tria. Yang ini? Ya, bentar. Mau menampilkan? Apa? Nggak bisa, kenapa? Gitu. Oh gitu. Jadi Nggak bisa. gimana Nurul Iman? Santrinya apakah masih dalam tanda kutip susah diatur? Masih. Dan teman-teman tolong banget jangan fokus untuk teman-teman Mbak muridnya nggak bisa diatur. Mulai sekarang Pakai ininya Mas, itu pakai ketika IG cerita, login. kayak Mbak muridnya nggak bisa diatur, Masuk, tapi aman Mbak. pakai Ada IG cara kok. komunitas atau IG. Walaupun cara itu belum berhasil Mbak itu. Gak apa-apa, namanya kita juga ini lab bersama ya, laboratorium kehidupan kita bersama gitu. Sebelum nantinya kita dihadapkan dengan perjuangan yang kesabaran yang berikutnya gitu. Kesabaran mendidik anak-anak sekarang gitu. Entah nanti Allah kasih apa berikutnya buat mendidik jiwa kita supaya semakin punya daya juang gitu ya, ketahanan gitu dalam menghadapi apapun kondisi murid-murid kita ke depannya gitu. Oh iya, tadi ngomongin soal resilience. Resilience tuh bukan berarti ketika kita punya kemampuan untuk mengubah orang lain, tapi punya kemampuan bertahan ketika kondisi tidak ideal, bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Nah, contoh ya, kalau itu kan kebetulan tesisku tentang family resilience. Ini tentang orang-orang yang merawat anggota keluarganya yang mengalami masalah kejiwaan. Jadi kayak anggotanya itu kan mengalami masalah kejiwaan lah. Kalau masalah kejiwaan itu kan bukan penyakit yang kayak pilek sebulan sembuh atau seminggu sembuh, itu kan enggak. Nah, jadi dia tuh kayak kita neliti gimana sih keluarga tersebut punya kemampuan resiliensi, punya kemampuan bertahan, padahal dia tahu